Shalom. Apa kabar? Bulan April yang lalu cukup panjang penantian saya untuk kembali pulang karena 5 minggu. Saya mengucap syukur saya hari ini bisa kembali beribadah bersama dengan saudara. Yuk langsung kita buka Yohanes 1 ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Ayat ini terus saya renungkan karena saya nikmati. Ayat ini saya terus hidupi, dan dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan di sepanjang bulan April, saya merasa kemenangan Tuhan berikan oleh karena pewahyuan dari Yohanes 1 ayat yang ke-17. Kita lihat Yohanes 1 ayat yang ke-17, catat dengan cepat tema renungan kita siang hari ini. Saya berikan judul The Kingdom Provision. Saya berikan judul yaitu adalah prinsip kerajaan Allah mengenai provisi, persediaan kerajaan sorga. Catat dengan cepat, puncak kerajaan Allah dalam persediaannya bukanlah ketika kita menikmati 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Mungkin saudaraku statement ini mengagetkan. Karena semua kita merindukan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 itu menjadi keseharian dalam kehidupan kita. Apa 1 Korintus 2 ayat yang ke-9? Satu statement daripada Paulus yang berkata, biarlah apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan. Saya minta maaf, itu bukanlah puncak persediaan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Puncak persediaan kerajaan Allah dalam kehidupan kita bukanlah ketika doa-doa kita dijawab. Puncak persediaan kerajaan sorga bukanlah ketika kita menerima sesuatu yang lebih baik. Mungkin kendaraan yang lebih baik, mobil yang lebih baik, pekerjaan lebih baik, aset yang lebih baik. Saya minta maaf, itu bukanlah puncak provisi dari sorga. Saudaraku, puncak persediaan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, catat dengan cepat ketika Yesus 2000 tahun yang lalu berkata, sudah selesai. Katakan amin. Kata tetelestai dalam bahasa Yunani, saudaraku memiliki 3 arti. Kata it is finished dalam bahasa Yunani memiliki 3 arti. Arti yang pertama adalah execute. Arti yang pertama adalah sudah tereksekusi. Apanya yang dieksekusi? Dosa kita dieksekusi. Kesengsaraan kita dieksekusi. Kemelaratan kita dieksekusi. Saudaraku, kegagalan kita dieksekusi oleh Yesus. Arti kedua adalah accomplish, sudah terlaksana. Saudaraku, semua tugas Bapa puncaknya adalah Yesus di kayu salib dan itu accomplish, semua terlaksana. Dan saudaraku, bukankah penderitaan kita, kesengsaraan kita, sakit penyakit kita, dosa kita, Yesus sudah accomplish. Dia tanggung bagi kita. Katakan amin. Dan arti yang ketiga adalah complete, sempurna. Bahwa segala sesuatu sudah Yesus lakukan dan sempurna. Jadi siapa yang setuju dengan saya? Puncak persediaan kerajaan Allah adalah justru ketika dia berkata, it is finished. Ketika dia berkata sudah genap, sudah selesai. Itulah puncak segala persediaan di dalam kehidupan kita. Bulan lalu saya tegaskan kepada jemaat di Sawangan agar status BB-nya dirubah, status FB-nya dirubah. Kalau ada di antara saudara statusnya masih I do the best, God do the rest. Kalau masih saudaraku status BB-nya aku lakukan yang terbaik dan Tuhan sisanya, saya minta maaf, itu status sesat bagi orang percaya. Yang benar adalah God do the best, we do the rest. Katakan amin. Bukan apa yang dapat kita lakukan yang terbaik. Doa kita, syafaat kita, puasa kita, pelayanan kita. Saya minta maaf saudaraku. Segala sesuatunya kalau itu adalah kegiatan keagamawian. Sesuatu yang sia-sia. Alkitab berkata demikian. Tetapi oleh karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Karena dia sudah berkata sudah selesai. Semua kita lakukan. Yang harus kita percayai adalah believe and receive. Yang kita percayai adalah percaya dan menerima. Karena semua sudah tereksekusi, semua sudah selesai, semua sudah terlaksana. God do the best,
we do the rest. Kita tinggal lakukan sisanya, yaitu adalah believe and receive. Kita lihat Yohanes 1 ayat yang ke-17, agak semakin terungkap oleh Roh Kudus. Bulan lalu saya sudah sampaikan, tapi terus saya renungkan dan ada ungkapan-ungkapan baru saya terima. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Perhatikan kata diberikan dan juga perhatikan kata datang. Siapa yang setuju dengan saya, meaningsnya berbeda, artinya berbeda. Kata diberikan, saudaraku, kalau sampai pada suatu kualifikasi tertentu, syarat tertentu, saudaraku, sampai pada tuntutan tertentu dan kita penuhi, baru diberikan. Tetapi datang, saudaraku, unsurnya adalah tanpa syarat. Datang, unsurnya adalah, saudaraku, bukan karena usaha manusia, bukan karena ketetapan manusia, tetapi semua itu adalah Dia datang dalam kehidupan kita dan menjadi anugerah. Kata datang bisa dicatat dengan cepat. Saudaraku, memiliki 3 arti. Artinya bagus sekali. Yang pertama adalah be fulfilled, yaitu adalah dipenuhi. Jadi Yesus datang memenuhi kehidupan kita dengan kasih karunia dan kebenaran. Arti yang kedua, be finished, diselesaikan. Hidup kita diselesaikan dengan anugerah dan kasih karunia. Dan yang ketiga, hebat sekali. Kata datang, bahasa Yunaninya, artinya adalah be married, dikawinkan, dinikahkan. Cantik sekali. Bahwa kehidupan saudara dan saya dinikahkan dengan anugerah, dinikahkan dengan kasih karunia, dinikahkan dengan kebaikan-kebaikannya. Katakan amin. Saudaraku, bulan lalu saya pernah cerita kepada saudara bahwa yang namanya hukum Taurat itu sama seperti cermin. Saya pinjam cermin. Cermin itu, saudaraku, mengidentifikasi kelemahan kita, mengidentifikasi kekurangan kita. Jadi tolong cerminnya taruh di sini Pak David. Tadi pagi saudaraku saya bercermin. Saya sudah mulai lihat kerutan di wajah saya. Saya sudah mulai lihat, saudaraku, ini yang namanya di antara hidung komedo. Kenapa ada komedo? Karena terakhir facial 2 tahun yang lalu. Gitu kan, saudara. Dan saudaraku, saya mulai lihat di bawah sini ada bekas jerawat. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, saya mulai melihat, saudaraku, itu yang namanya rambut sudah mulai memutih. Dan ini, saudaraku, kepala sudah mulai botak. Untung, saudaraku, rambutnya pakai minyak. Jadi lumayan lah ya, nggak kelihatan. Tetapi semua, saudaraku, walaupun kita tutupi, tetap kelihatan kelemahan-kelemahan daripada kemanusiawian kita. Setuju dengan saya? Saudaraku, tetapi siapa yang setuju dengan saya? Cermin memberitahukan kepada kita kelemahan. Cermin memberitahukan kepada kita yang namanya keterbatasan kemanusiawian. Siapa yang setuju dengan saya? Cermin tidak bisa memulihkan saya. Setuju dengan saya? Walaupun dia mengidentifikasi kelemahan saya, mengidentifikasi kekurangan saya. Tapi cermin tidak bisa memulihkan. Cermin tidak bisa menyembuhkan. Cermin, saudaraku, tidak dapat membuat hidup kita lebih baik. Dan saudaraku, catat dengan cepat. Begitupun juga dengan hukum Taurat. Hukum Taurat mengidentifikasi dosa kita. Hukum Taurat mengidentifikasi kesalahan kita. Hukum Taurat, saudaraku, mengidentifikasi kelemahan kemanusiawian kita. Teridentifikasi. Dosanya apa, kekurangannya apa. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai apapun. Kita teridentifikasi kesalahan kita, kekurangan kita apa. Siapa yang setuju dengan saya? Hukum Taurat tidak bisa memulihkan. Bulan lalu saya dengan tegas berkata, saudaraku, itu yang namanya hukum Taurat suci, tapi tidak membuat kita bisa suci. Setuju? Hukum Taurat itu benar, tapi tidak bisa membuat hidup kita jadi tambah benar. Hidup kita, saudaraku, bukannya tambah baik, bukannya tambah benar, ya paling kita cuma tahu dosa kita apa, kekurangan kita apa. Tetapi tidak bisa memulihkan. Tapi Yesus datang luar biasa dengan kasih karunia dan dengan kebenaran. Katakan amin. Saudaraku, bulan lalu saya lupa cerita. Saya ini agak anti dengan reuni. Reuni SMA saya nggak pernah hadir. SMP, SD, apalagi TK, tidak menarik sama sekali. Kenapa, saudaraku, saya hindari yang namanya reuni? Sederhana,
Karena beberapa orang konseling sama saya, oleh karena reuni, saudaraku perkawinan hancur. Oleh karena reuni, saudaraku istri dibuang, suami dibuang, masa depan dibuang. Kenapa? Gara-gara reuni. Kenapa? Di reuni ada roh yang begitu kuat, yaitu adalah roh CLBK, cinta lama belum kelar. Begitu, saudara kan? Karena belum kelar, apa yang terjadi? To be continue. Karena waktu SMA pernah kirim surat tapi belum di end. Tetapi mau dilanjutkan. Setelah tua nges jadi nini-nini saudaraku, nges jadi aki-aki, apa yang terjadi? Saya tahu persis saudaraku apa yang saya katakan. Saudaraku ada nenek-nenek, kakek-kakek sudah punya cucu, hancur perkawinannya. Cuman karena apa? Karena reuni, cinta lama belum kelar. Karena belum kelar to be continue. Apa yang terjadi? Oh itu dengan senangnya, itu yang sudah tua-tua saudaraku, itu disayang-sayangin. Kamu udah makan belum? Tadi pagi makan apa? Udah mandi belum? Udah mau bobo ya? Seneng banget saudaraku, umur 60 tahun, seneng banget ditanya saudaraku sama laki-laki, udah makan belum? My goodness, rasanya seperti teenagers kembali, rasanya seperti muda lagi, rasanya seperti SMA lagi. Kenapa? Gara-gara roh CLBK. Perkawinan banyak hancur, jadi saya pun pernah diundang reuni SMP, aku gak mau. Reuni SMA, aku gak mau. Tapi 2 bulan yang lalu, saudaraku ketua panitia reuni SMA 46, saudaraku ngundang saya, Riza bisa nggak ngasih speech 30 menit? Motivasi untuk anak-anak, alumni. Saudaraku, apa yang terjadi? Saudaraku reuni SMA di Hotel Ambara, sekitar Blok M. Saudaraku ketemu si A. Lu ingat gak dia? Waduh gua lupa ya. Lu ingat gak dia? Waduh gua lupa ya. Bener lu udah gak ingat dia? Dia kan anak IPS, anak siang. Waduh gua lupa ya. Bener lu gak ingat sama dia? Itu kan anak kelas 1 bareng sama kita main. Waduh gua lupa. Teman-teman bilang begini, pantes lu lupa. Karena lu sekolah gak pernah sadar. Begitu saudara kan. Ya pantes lu lupa, wong gak pernah sadar. Saudaraku kita ketemu kepala SMA, kepala sekolah, disalamin. Saya tahu Anda, saya tahu kamu, dia bilang. Padahal ketemu juga sebentar, saudaraku ya inget gitu loh. Saudaraku dia bilang gini, kenapa Anda saya luluskan dari sekolah? Karena kami gak pengen Anda ada di sekolah kami. Begitu saudara kan. Jadi saudaraku lulusan itu karena kecelakaan begitu kan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Saya tanya temanku, sahabatku si A, mana si A? Mati. Si B mana? OD, overdosis. Si D mana? Lagi pendidikan di LPC Pinang. Waduh. Jadi istilahnya pendidikan. Si A mana? Oh itu lagi sekolah, katanya disekolahkan. Di mana? Nusa Kambangan. Waduh. Dihitung-hitung saudaraku, temanku yang gara-gara aku. Ada 4-5 orang yang mati overdosis. Setuju nggak dengan saya? Ketika saya saudaraku reuni tambah bengong saudaraku. Waduh dosa gue banyak banget. Gila hidup gue hancur pisan saudaraku. Aku minta izin sama Elsa, Mes aku mau ke toilet. Ketika saya ke toilet saudaraku, saya berkaca. Yang saya lihat kebenaran, anugerah, kasih karunia, kemuliaan Tuhan. Karena ketika kita dalam Yesus, kita tidak hidup menurut hukum Taurat. Kita hidup dalam hukum anugerah. Kita berikan tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan, katakan haleluya. Hukum Taurat hanya mengidentifikasi dosa lu apa, kekurangan lu apa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kita hidup menurut pola perjanjian baru. Pola perjanjian baru, dia mengawinkan kita dengan kebenaran. Dia mengawinkan kita dengan anugerah. Dia mengawinkan kita dengan kasih karunia. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Ketika dia berkata, sudah selesai. Kita lihat, Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9. Ayat yang ke-1, 2 dan 3. Orang yang buta sejak lahirnya. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yuk sama-sama kita baca ayat yang kedua. 2, 3, ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Siapa yang setuju dengan saya pendekatan murid-muridnya? Pendekatan hukum Taurat.
Setuju nggak dengan saya? Oh iya, ada orang buta, ini dosa siapa? Bapaknya, anaknya, ibunya, engkongnya, saudaraku yang di otaknya. Ini dosa siapa? Itu hukum Taurat. Kalau ada sebuah kejadian, saudaraku, sakit, pasti ini dosa. Kalau ada kejadian, saudaraku bangkrut, pasti ini adalah dosa. Waduh, ngeri sekali. Kalau identifikasinya adalah dosa. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara sakit, kasih karunia pasti menyembuhkan. Kalau saudara bangkrut, kasih karunia pasti memulihkan. Katakan amin. Perhatikan ayat yang ketiga. Pendekatan Yesus berbeda dengan pendekatan muridnya. Kalau muridnya berkata, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Saudaraku, Yesus bilang ini bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Siapa yang setuju dengan saya? Yesus mau bilang gini, dosanya sudah selesai. Dosanya sudah genap. Pokoknya kasih karunia harus didemonstrasikan. Kebenaran harus didemonstrasikan. Yesus nggak mau pusing, kenapa lu pusing? Katakan amin. Katakan kepada sebelah kanan kiri, jabat tangan, bilang gini, Yesus aja nggak pusing, kenapa lu pusing? Ya, saudaraku. Yesus aja nggak mau pusing. Kenapa yang lu pusing? Saya minta maaf, perkawinan akan menjadi perkawinan yang mengerikan. Setuju nggak dengan saya? Kalau yang dikatakan ini dosanya siapa, ini salahnya siapa. Saya minta maaf, perkawinanmu akan menjadi perkawinan yang mengerikan. Pelayananmu akan menjadi pelayanan yang mengerikan. Kalau yang dipikir cuma kesalahan dan dosa orang. Setuju dengan saya? Kita harus percaya bahwa anugerah jauh lebih besar. Saudaraku dikasih dalam Kristus Yesus. Beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan Elsa, istriku, saudaraku ke sebuah rumah sakit. Sampai di lobi, Ibu Elsa ini ketemu temannya, SMP. Bisikan di depanku, Miss, suaminya pendeta ya? Iya. Kenapa? Gak ada tampang tuh, begitu saudara kan. Dan apa yang terjadi? Tolong dong, doain keponakan gue sakit. Setelah doakan ipar, saya langsung dengan cepat saudaraku menemui anak usia 12 tahun. Saudaraku, terbujur kaku, memang ada infus masuk. Tetapi sepertinya tidak ada kehidupan. Dan apa yang terjadi? Ternyata benar, 2 tahun terakhir terkena kanker otak. Dan 8 bulan terakhir, koma. Tidak bergerak sama sekali. Dan ketika saya datang dan masuk, saya minta maaf, memang ada kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Tetapi bapak dan ibunya yang adalah pendeta, saudaraku itu tidak menyambut kami dengan hangat. Tetapi sambutannya tidak menyenangkan. Karena tidak menyenangkan, maka apa yang terjadi? Aku bilang gini sama Ibu Elsa, ayo kita langsung berdoa saja. Saudaraku dikasih dalam Kristus Yesus, seharusnya pendeta dengan pendeta dilarang saling mendahului. Saudara kan? Ya respect lah sedikit, mau sama-sama hamba Tuhan kok. Apa yang terjadi saudaraku? Saya cuma berdoa sederhana, kasih karunia lebih hebat dibandingkan dengan kanker. Kasih karunia lebih hebat dengan keterbatasan dokter. Karena sudah ke Guangzhou, sudah ke Singapura. Dan saudaraku, tidak ada tanda-tanda kesembuhan, bahkan 8 bulan terakhir. Koma. Dan saya berkata, kasih karunia Tuhan jauh lebih hebat dibandingkan kanker. Karena bukan saja bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan, tetapi sudah menyembuhkan. Ayatnya yang berkata demikian. Apa yang terjadi setelah saya berkata amin? Itu yang namanya Pak Pendeta peluk aku. Dia peluk gue, saudaraku, waduh penisesek pisan ini teh, saudaraku ya kan. Dia, kenapa bukan dari tadi atau meluk saya teh atau ya, lebih nyaman gitu. Elsa saudaraku, istriku dipeluk oleh ibunya, dipeluk. Dan itu yang namanya suaminya, saudaraku, meneteskan air mata beberapa tetes di dada saya. Saudaraku, dia bilang gini, saya berterima kasih kepada Bapak. Selama 2 tahun Pak, saya kalau ada pendeta mendoakan, saya trauma. Kalau ada pendeta, pendoa datang ke rumah sakit mendoakan, saya trauma Pak. Loh saya bilang kenapa? Berdoa kok trauma? Saudaraku, sang ayah bilang begini sama saya. Karena selama 2 tahun terakhir, kalau ada orang yang berdoa untuk anak saya, ujung-ujungnya bilang begini, ini pasti karena dosa bapaknya. Begitu saudara. Ini pasti dosa ibunya.
Ini pasti karena dosa orang tuanya. Maka anakmu sekarang koma. Siapa yang setuju dengan saya? Orang yang lagi koma, anak yang gak butuh diintimidasi. Setuju dengan saya? Saudaraku, itu yang namanya pendeta diintimidasi sedemikian rupa. Ini gara-gara bapak, ini gara-gara ibu, ini karena dosa. Waduh saudaraku, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, saya mendengar kabar siuman, sadar. Beberapa minggu kemudian, saya sedang di Singapura, saudaraku, ketua persekutuan doanya bilang gini, Kang, yuk kita nengok seseorang. Saudaraku dituntun oleh ibunya, menghampiri kami. Dan apa yang terjadi? Disembuhkan Tuhan. Total. Tepuk tangan lebih baik bagi Allah kita, katakan haleluya. Katakan haleluya. Saya nggak pernah bisa lupa saudaraku. Semua tahu ceritanya. Anak saya yang kedua meninggal. Ezra. Anak keempat saudaraku, Shalom. Ketika itu sedang nafasnya satu demi satu di rumah sakit. Saya kedatangan Nabi, kalau saya sebutkan namanya semua saudara tahu. Dan apa yang terjadi? Bilang begini, Pak Pendeta, tadi subuh saya doa sama Tuhan untuk Pak Risa, untuk Shalom. Ada pesan Tuhan Pak. Barusan dari perjalanan Pak dari Sawangan ke tempat ini ke rumah sakit, Tuhan terus berbicara Pak. Wah saya nantikan apa yang dia akan bicarakan. Sudah tahu? Sang Nabi bilang begini, anak Bapak sekarang dalam keadaan begini karena Tuhan sedang hajar Bapak. Wong anak saudaraku lagi koma, beritanya apa saudaraku? Tuhan sedang hajar. Dan saya juga kan bingung, ini dosa gue yang mana lagi? Jangan-jangan ketika saya bertobat Tuhan bilang gini, gue udah lupa tuh, begitu saudara kan. Setuju gak dengan saya? Yang namanya kita saudaraku 2020 tahun yang lalu kita lakukan dosa. Mungkin hari ini kita masih bertobat, betul gak? Diingatkan lagi yang kejadian 20 tahun yang lalu, bertobat lagi. Diingatkan lagi yang 15 tahun lalu, bertobat lagi. Yesus bilang gini, wong dari 15 tahun yang lalu ketika kamu pertama kali bertobat, aku udah lupa. Nangkap gak? Kita yang terus terintimidasi, bahkan mengintimidasi. Ketika kita hidup menurut hukum Taurat, apa yang terjadi? Salah lo ini, kekurangan lo itu selalu begitu. Selalu. Tapi hidup kita sekarang bukan dalam hukum Taurat. Hidup kita dalam kasih karunia. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Yesus kita, katakan haleluya. Saya akan akhiri Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang. Yesus mengatakan kepada muridnya, kalau ia datang. Siapa yang datang? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, kalau aku mati, aku disalibkan, aku bangkit, aku naik, maka Roh Kudus akan datang. Siapa yang setuju dengan saya? Ayat ini bukan kalau ia datang, tetapi ia sudah datang. Setuju dengan saya? Dia sudah datang, Roh Kudus sudah di tengah-tengah kita. Perhatikan saudaraku, ada 3 tugas utama daripada Roh Kudus. Saudara tolong perhatikan dengan cermat. Yang seharusnya ini adalah juga tugas gereja. Jangan pernah menyimpang keluar daripada 3 tugas Roh Kudus. Kalau enggak saudaraku, kita bagian Tuhan kita ambil, bagian Allah kita nanti yang ambil. Kita harus mengerti hal ini. Ia akan menginsafkan. Jadi Roh Kudus tugasnya apa? Menginsafkan. Alkitab bahasa Yunani artinya adalah convince. Artinya adalah meyakinkan. Ketika Tuhan meyakinkan kehidupan kita. Bukan hanya teori. Dia berikan prakteknya juga. Setuju dengan saya? Menginsafkan bukan hanya teori. Menginsafkan bukan, lu sekarang udah tua. Lu sekarang udah hampir 50. Hanya menginsafkan saja. Saudaraku konteksnya enggak gitu. Yang namanya Roh Kudus bukan saja diinsafkan, tapi Tuhan juga kasih tahu caranya. Itu diinsafkan. Perhatikan, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Setuju enggak dengan saya? Dosanya ternyata cuma 1 dosanya. Setuju enggak? Ekron cuci ngoy teh. Perhatiin. Alkitab tidak berkata dosa-dosa, betul dah? Alkitab cuma berkata dosa. Cuma 1 dosa.
Yang tugas Roh Kudus datang 2000 tahun dan sudah ada. Tugas Roh Kudus cuma satu, menginsafkan dosa. Dosa yang mana? Ternyata dosanya tertulis jelas di ayat yang ke-9. Itu tugas Roh Kudus dan itu juga harus menjadi tugas gereja. Ayat yang ke-9 berkata, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi tugas Roh Kudus hanya untuk orang yang tidak percaya menjadi percaya, itu aja. Dosa yang mana? Bukan dosa perzinahan, bukan dosa perselingkuhan, bukan dosa permabukan, bukan dosa perkorupsian. Saudaraku, setuju nggak dengan saya? Agar kita tahu itu dosa kita apa, nggak butuh Roh Kudus. Setuju nggak dengan saya? Nggak butuh Roh Kudus kalau ketika kita berzina, nggak butuh Roh Kudus. Pasti kita tahu bahwa kita habis berzina, betul nggak? Capek-capek amat, saudaraku, Roh Kudus hanya memberitahukan kamu berzina. Wong kita juga udah tahu kok. Nangkap nggak? Loh, kok nggak ada yang amin? Menarik ya? Menarik. Nggak butuh Roh Kudus, saudaraku, agar perkataan kita supaya benar. Perbuatan kita supaya benar. Tuhan berikan hati nurani dalam kehidupan kita. Setuju dengan saya? Tuhan berikan hati nurani dalam kehidupan kita. Dan saudaraku dikasih dalam Kristus Yesus. Dosa apa? Ternyata dosa tidak percaya kepada Yesus. Catat dengan cepat. Salah satu tugas terpenting daripada Roh Kudus adalah mengiklankan siapa Yesus. Mengadvertising siapa Yesus. Saya khotbah di Pineng. Kira-kira 500 sampai 700-an orang. Kalau di lapangannya nggak terlalu besar, lapangan voli lah. Tetapi itu di pinggir pantai, cantik sekali. Lagi khotbah, saudaraku, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong begini, Riza, tantang mereka baptis. Aku tuh bilang gini, mana bisa Tuhan baptis? Orang kan baptis teh harus pakai kolor, harus pakai celana dalam, harus pakai celana pendek. Tuhan tuh ngomong gini, itu hebatnya Roh Kudus. Tuhan tuh ngomong gini, lah mereka ini kan kesini, itu memang mau liburan pantai. Wong ada di pinggir pantai. Jadi, kata Roh Kudus, mereka pasti bawa baju ganti. Setelah selesai aku khotbah 10 menit, apa yang terjadi? Aku tantang. Adakah di antara saudara yang bawa baju ganti? Semuanya angkat tangan. Dan aku bilang gini, adakah di antara saudara yang mau percaya kepada Yesus, menerima Yesus dan mau dibaptis selam? Saudaraku, hebat sekali. 30 orang yang dibaptis selam. Saudaraku, itu baptis yang tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup. Kenapa? Karena baptisnya di laut, saudaraku. Itu baptis di laut, air, saudaraku, deng. Ketika balik, saudaraku, baptisnya goyang. Waduh, itu beda banget. Itu hadirat Tuhan kuat sekali. Di hari Paskah, Tuhan berikan kado kepada saya. Baptis. Tapi itu menjadi pengalaman terindah. Hampir 10 tahun saya pelayanan. Saudaraku, itu pelayanan tercantik dalam roh saya. Saudaraku, itu pekerjaan Roh Kudus. Untuk membuat yang tidak percaya menjadi percaya. Berikan tepuk tangan bansang bagi Tuhan. Ada statement dalam Alkitab bilang gini, semua dosa diampuni. Hanya satu dosa yang tidak diampuni. Sekarang saya ngerti. Catat dengan cepat bagi yang tertarik. Satu dosa yang tidak terampuni adalah orang yang dengan konstan sampai akhir menolak Yesus pasti tidak diampuni. Nangkep enggak? Sekarang saya mengerti. Dosa segala sesuatu diampuni. Yang tidak diampuni satu. Sekarang saya ngerti. Yang tidak diampuni secara konstan orang itu terus menerus dengar Injil tetap nolak. Dengar Injil tetap tidak percaya. Saudaraku, itu orang amsyong. Katakan bersama dengan saya amsyong. Itu udah bohwat lah begitu ya. Saudaraku, itu sudah habis dari itu orang. Hanya satu dosa yang tidak diampuni. Yaitu orang yang dengan konstan menolak Yesus. Perhatikan saudaraku, ayatnya kembali. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Bagi orang yang tidak percaya, ayat ini berlaku. Koma, kebenaran. Catat dengan cepat. Ayat ini berlaku untuk siapa? Untuk saudara dan saya yang sudah percaya. Bagian kita, Yesus menginsafkan akan kebenaran. Ketika engkau sakit, kebenarannya
Yesus sudah menyembuhkan. Ketika engkau kekurangan, Yesus yang dia kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Itu kebenarannya. Ketika kita bangkrut, Tuhan sendiri yang akan memulihkan kita. Saudaraku, dia akan datang dengan kebenaran, bukan untuk mengintimidasi kita. Saudara sekarang mengerti, dosa untuk orang yang tidak percaya, kebenaran itu adalah untuk semua kita. Sedangkan yang ketiga, dan penghakiman. Saudaraku, penghakiman bukan buat kita. Ini penghakiman Allah buat setan. Penghakiman ini buat iblis. 1 ayat 3 penggunaan. Yang pertama untuk orang yang tidak percaya. Yang kedua untuk orang percaya. Dan yang ketiga yaitu untuk iblis. Saudaraku, inilah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Puncak segala sesuatunya adalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita.